Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV spesial Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan saat ini kami memantau di Monas, di kawasan Monas. Sesaat lagi Karnaval Bersatu Kemerdekaan akan segera digelar. Karnaval ini direncanakan akan dilepas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari kawasan Monas. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan Karnaval Bersatu Kemerdekaan akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana kendaraan hias dari setiap kementerian dan lembaga akan melintasi rute dari kawasan Monas, nantinya menuju ke Jalan Tamrin, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia, dan menuju ke Jalan Sudirman. Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri acara karnaval untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang nanti akan segera dimulai sesaat lagi, di mana saat ini adalah situasi terkini di kawasan Monas. Nantinya akan ada beragam mobil hias dari karnaval ini. Menariknya, sejumlah kementerian dan juga lembaga ini akan ikut memeriahkan karnaval dengan konsep mobil hias masing-masing. Dan pemirsa, saat ini nampak sejumlah menteri sudah tiba di kawasan Monas untuk sama-sama nantinya mendampingi Prabowo Subianto untuk melepas Karnaval Kemerdekaan yang akan segera digelar. Dan terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi istrinya bersama dengan jajarannya sudah tiba di kawasan Monas saat ini untuk sama-sama melepas karnaval yang akan digelar pada pukul 19.30. Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Untuk rute keberangkatan karnaval dari Monas nanti akan melintasi di depan istana melalui Kementerian Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan menuju ke Mahkamah Agung dan kemudian akan menuju ke Jalan Sudirman Tamrin. Seluruh perwakilan instansi pemerintah, kementerian, lembaga, baik itu TNI, Polri maupun Kementerian BUMN ini juga akan memeriahkan acara ini. Mereka akan menampilkan program-program unggulan masing-masing dalam kendaraan hias yang digambarkan sebagai bentuk kreativitas. Dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ini akan hadir dan juga turut memeriahkan setiap rombongan dari kementerian lembaga. Dan pemirsa, tak hanya di kawasan Monas, Jakarta, namun juga kemeriahan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia ini juga dirayakan di Ibu Kota Nusantara, di mana ada sejumlah perayaan pesta rakyat di sana yang sudah dimulai sejak pukul 7 malam untuk sama-sama memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Acara di IKN, Pesta Rakyat di IKN ini berlangsung di depan kantor Kementerian Pekerjaan Umum Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Kota Nusantara dan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat bisa hadir langsung untuk menikmati rangkaian hiburan, kemudian juga ada bazar kuliner hingga kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah yang sudah disediakan. Dan terlihat saat ini pemirsa, panggung utama berada tepat di depan gedung dari Istana Presiden di IKN yang menampilkan band papan atas dan juga artis dari tanah air
ada Padi Reborn yang siap menghibur ribuan penonton dengan penampilan spesialnya malam hari ini. Dan kehadiran dari artis-artis tanah air ini juga akan menjadi daya tarik utama sekaligus menjadikan malam kemerdekaan di IKN ini semakin semarak. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kondisi terkini di kawasan Monas, kita terhubung langsung dengan rekan kami ada Ardan di sana. Selamat malam Ardan. Bagaimana situasi dan kondisi di sana saat ini? Ya, Glory, saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, bahwa memang sebentar lagi informasinya rombongan Natal bersatu kemerdekaan dan Presiden Raka Buming Raka ini dilepas di kawasan Monas untuk nantinya akan melintas melalui Jalan MH Tamrin menuju ke kawasan. Saat ini sangat ramai, Glory, bahkan di sana ada panggung rakyat dan sudah juga sedang tampil, dan masyarakat di sini diperkirakan ada sekitar ratusan masyarakat telah berkumpul di seputaran Bundaran Hotel Indonesia untuk menyaksikan dan berpesta bersama-sama. Tadi kami sudah menanyakan secara langsung kepada pihak kepolisian. Jangan diperkirakan akan dari kawasan Monas dimulainya untuk kawasan diteruskan ke kawasan Jalan Sudirman sampai ke kawasan Pisang Semanggi. Dan memang di rombongan nama bersatu kemerdekaan ini terdiri dari anak kecil yang berasal dari kementerian negara. Maksudnya negara ini akan menunjukkan capaian kinerja dari pemerintahan dengan mengikuti Presiden Prabowo dan juga dan menurut keterangan dari bahwa penyelenggaraan atau bersatu kemerdekaan ini adalah ajang untuk bersatu kemerdekaan Dan pemirsa, saat ini Anda menyaksikan situasi terkini di kawasan Monas yang nantinya karnaval kemerdekaan ini akan dilepas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan saat ini sedang terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan istrinya sudah hadir di kawasan Monas. Dan ini adalah kondisi terkini di Jalan Semanggi. Dan saat ini seluruh masyarakat, khususnya di masyarakat ibu kota Jakarta, saat ini sudah mulai meramaikan dan berkumpul semuanya di kawasan Sudirman Tamrin, di kawasan Semanggi, dan juga nanti akan berujung di Monas. Karnaval kemerdekaan akan dimulai sebentar lagi dengan rute dari Monas menuju ke Jalan Sudirman Tamrin, di mana karnaval ini akan melibatkan perwakilan dari seluruh instansi pemerintah, kementerian, lembaga, dan juga TNI Polri yang akan menampilkan program unggulan masing-masing dengan dituangkan dalam kreativitas dalam kendaraan hias. Wandi Bang, Wandi. Siap Bang, siap. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Soraya yang berada di kawasan Semanggi. Selamat malam Nadia, bagaimana situasi dan juga kondisi di sana saat ini? Ya, selamat malam Glory. Seperti yang dilihat di layar kaca Anda, saat ini untuk pesta rakyat masih terus berlangsung
Ini tepatnya adalah di jalan menuju Semanggi. Kita melihat kerumunan dari masyarakat ini masih terus berkumpul dan juga memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Di mana kita melihat hingga saat ini untuk pengamanan hanya ada satu lajur yang masih digunakan untuk kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Dan di sisi jalan juga kita dapat melihat bahwa adanya pengamanan dari pihak kepolisian yang dimana hingga saat ini masih terus berjaga. Dan kalau kita melihat dari di sisi sebelah kiri, hingga saat ini untuk jalan ini sudah tidak dapat dilalui dari kendaraan roda 4. Artinya hanya ada sedikit dari kendaraan roda 2 yang dapat melintas di situ karena nantinya memang akan clear area seperti itu. Dan kalau kita melihat apabila berdasarkan pantauan saya. Dan saat ini pemirsa, Anda menyaksikan gambar terkini dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah tiba di kawasan Monas. Prabowo sedang menyapa para rakyat yang sudah hadir di sana sejak sore tadi, di mana pelepasan karnaval kemerdekaan ini akan dilepas sesaat lagi, dilepas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh menteri-menteri terkait. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Oke. Terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di kawasan Monas dan disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Kapolri dan juga terlihat ada Jenderal TNI Agus Subianto. Hadirin Prabowo pada malam hari ini pada pelepasan Karnaval Kemerdekaan memakai baju berwarna putih. Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Jakarta Concert Orchestra dan Batavia Madrigal Singers dengan konduktor Afif Priyatna. Jadi panggung ibuku.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Selamat datang dalam acara Karnaval Bersatu dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Berdaulat, bersatu, rakyat sejahtera, Indonesia maju! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia yang hadir memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Izinkan kami, saya Bimo Kusumo. Dan juga saya Astri Ovi, bisa memandu jalannya seluruh rangkaian acara Karnaval Bersatu dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Berdaulat, bersatu, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Hadirin yang kami muliakan, tibalah saatnya kita memasuki segmen persembahan seni budaya Indonesia yang syarat makna dan juga inspirasi. Kita awali dengan penampilan spesial dari penyanyi bersuara khas dan penuh energi, Yura Yunita, yang akan membawakan lagu berjudul Inspirasi Diri. Sebuah lagu yang mengajak kita untuk terus berani bermimpi, percaya diri, dan mencintai diri sendiri dalam setiap langkah. Mari kita saksikan. Melangkah lepas, terus berjalan dan berkelana. Melangkah lepas, warnai hidup, hargai semua. Aku bisa, kita bisa jadi penerang, sinari gelap dunia. Semangati hati ini, inspirasi diri. Hidup ini kan terasa ringan, cari energi
Mau terus untung? Pakai terus Arko, tinggal sorong. Hai, Arko kereta sorong, teknologi Jepang, desain inovatif, lebih strong. Angkut apa saja, hemat tenaga, gampang nuangnya, slim bentuknya. Don't forget, ojo lali, kereta sorong, ya Arko ini. Terus untung, terus pakai Arko, tinggal sorong. Pastikan original. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Makin nggak pas ya. Aku mau kopi numero uno. Indo Cafe Cappuccino numero uno. Perpaduan yang pas. Bubuk coklatnya sudah menyatu di dalam. Indo Cafe Cappuccino numero uno. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Top News, setiap hari, live jam 8 malam. Walaupun kita berbeda, adat suku budaya, bersatu kita bersama Indonesia. Melangkah lepas, terus berjalan dan berkelana. Melangkah lepas, warnai hidup, hargai semua. Aku bisa, kita bisa jadi penerang sinari gelap dunia. Semangat di hati ini, inspirasi diri. Semangat di hati ini, inspirasi diri.
untuk padu berbeda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara, Nusantara Jaya kami muliakan, itu dia tadi sebuah pertunjukan megah yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia dari pagelaran Sabang Merauke di Indonesian Broadway. Dan kini bersama-sama saatnya kita menyaksikan rangkaian parade karnaval yang meriah, Karnaval Bersatu. Di mana karnaval ini menghadirkan berbagai kementerian, lembaga negara, dan instansi pemerintah dalam arak-arakan spektakuler sepanjang malam hari ini. Parade ini akan diawali dengan penampilan dari SMA Taruna Nusantara oleh Gita Bahana Nusantara Marching Band. Parade Karnaval Bersatu dilanjutkan oleh Kereta Kencana Garuda Prabayeksa. Kereta kencana ini berjenis landau yang berbentuk open cab dengan nuansa budaya Nusantara. Kereta landau pertama kali dikembangkan di kota Landau in der Pfalz, Jerman, sekitar awal abad ke-18 dan populer di Eropa. Kereta ini kemudian diadaptasi oleh keraton-keraton Nusantara seperti Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan Kesultanan Cirebon. Kereta kencana ini dibuat di Sleman, Yogyakarta. Kereta kencana ini diusulkan diberi nama Garuda Prabayeksa, merupakan gabungan dari dua kata, yakni Praba dan Yeksa. Kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa. Sehingga nama Prabayeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Kereta kencana ini secara khusus dibuat di Sleman, Yogyakarta untuk peringatan HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kenang selama hidupku. Untuk parade karnaval yang pertama dari Kementerian Agama, BPH, BPJPH, dan BPKH. Melalui tema besar menjaga kerukunan umat beragama dan juga inklusivitas generasi muda, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama BPKH, BPJPH, dan BPHJ terus menggaungkan harmoni keberagaman sebagai aset tak ternilai bagi pembangunan bangsa. Simbol-simbol dari inisiatif truk
hias dan juga Waka Kibo Kids adalah refleksi dari cita-cita bersama Indonesia yang damai, sejahtera, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045. Mari satukan langkah menuju persatuan karena kerukunan umat beragama dan moderasi adalah kunci kebangkitan Indonesia di kancah global. Parade karnaval berikutnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung tema pendidikan bermutu untuk semua. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusung tema pendidikan bermutu untuk semua di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mukti. Visi ini memastikan layanan pendidikan tidak hanya merata secara jumlah, tetapi juga berkualitas di seluruh Indonesia. Dimanapun tinggalnya, apapun latar belakangnya, setiap anak berhak bermimpi dan mendapatkan pendidikan terbaik. Selaras dengan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong revitalisasi sekolah, digitalisasi dengan papan pintar, bantuan kuliah bagi guru, tunjangan langsung ke rekening, serta peningkatan kesejahteraan guru termasuk honorer dan sertifikasi. Berikutnya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita berada di atas kapal yang besar, membawa mimpi jutaan anak bangsa. Kapal ini telah berlayar, menembus badai dan ombak, menuju satu tujuan pasti, Indonesia Emas 2045. Di gelombang prestasi dunia, Kemenpora memacu layar menuju World Cup 2026, Asian Games 2026, dan Olimpiade 2028. Di lautan pengetahuan dan inovasi, Kemendikti Saintek tak unggul, mendorong pertumbuhan dan pemerataan kemajuan bangsa. Dipandu oleh Asta Cita, Kompas 8 cita-cita besar bangsa. Tujuan kita sudah mulai terlihat di depan mata. Maka hadirin, mari satukan hati, pikiran dan semangat. Karena berlayar menuju mimpi dan berlayar menuju Asta Cita sedang kita jalani. Dan sebentar lagi kita akan tiba. Karnaval kemerdekaan selanjutnya adalah utusan khusus Presiden, penasihat khusus Presiden. Sudah kita dengarkan kemeriahan dari karnaval berikutnya, yaitu utusan khusus Presiden, penasihat khusus Presiden. Mewakili penasihat khusus Presiden dan utusan khusus Presiden, mengusung logo 80 tahun Indonesia Merdeka dengan slogan Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
sayap merah melambangkan perjuangan. Karakter Tongki simbol generasi muda yang kreatif. Panorama Nusantara dari gunung, sawah, laut, hingga kota modern menggambarkan kekayaan alam dan pembangunan. Padi yang menguning melambangkan kemakmuran dan ketahanan pangan. Tulisan besar Indonesia menegaskan identitas nasional, sementara gelombang biru di bawah truk merepresentasikan jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang dinamis dan maju. Karnaval kemerdekaan berikutnya dari Kementerian Dalam Negeri. Dapat kita saksikan bersama-sama iringan dari Karnaval kemerdekaan berikutnya Kementerian Dalam Negeri. Dan dapat kita lihat dari kejauhan kendaraan pemadam kebakaran dengan nomor polisi B1919 KDN. Simbol kesiapan pemerintah dalam menjaga keselamatan publik dan saksi bisu keberanian para pahlawan pemadam api yang tak pernah padam. Kehadiran kendaraan ini sekaligus menegaskan peran Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator, pengawas dan pendukung utama program prioritas nasional. Mulai dari swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, hingga program rumah subsidi dengan memastikan pelaksanaannya berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam karnaval ini, Kemendagri juga menampilkan keberhasilan pengelolaan administrasi kependudukan dan juga pelayanan publik serta kesiapsiagaan bencana serta pengembangan SDM tercermin melalui IKTP sebagai wujud digitalisasi birokrasi dan pelayanan yang lebih efektif serta gerbang IPDN yang melambangkan lahirnya pamong praja berkompeten untuk mendukung birokrasi modern. Karnaval kemerdekaan berikutnya Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, Kementerian Luar Negeri turut serta dalam Karnaval Bersatu Kementerian dan lembaga dengan tema Diplomasi untuk Indonesia Maju, 5 pilar diplomasi Indonesia. Kemenlu berkomitmen mendukung visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita melalui diplomasi ketahanan nasional, diplomasi ekonomi berbasis Pancasila, peningkatan pengaruh Indonesia di kawasan dan dunia, perlindungan WNI serta peran diaspora, hingga optimalisasi perangkat diplomasi untuk memperkuat posisi Indonesia secara global. Putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan tema kedaulatan pangan untuk rakyat sejahtera, Indonesia Maju. Kementerian Pertanian menampilkan ikon alpukat sebagai simbol kedaulatan pangan, bukti bahwa kekayaan alam lokal mampu menyejahterakan rakyat dan menembus pasar dunia. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadirkan nuansa kelautan melalui konsep ekonomi biru. Bisa kita lihat Karnaval kemerdekaan berikutnya, Danantara Indonesia. Sangat meriah dengan atribut bendera merah putih dengan semangat kemerdekaan.
Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Andromeda Rizal. Pemirsa, pemerintah malam ini menggelar karnaval sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Karnaval ini menjadi acara penutup setelah 2 momen sakral, yaitu upacara detik-detik proklamasi di pagi hari tadi dan upacara bendera di sore hari yang telah selesai digelar di Istana Merdeka. Karnaval kemerdekaan ini pemirsa sekaligus menjadi bagian dari pesta rakyat yang dipusatkan di Monumen Nasional. Acara ini pemirsa menghadirkan sejumlah panggung hiburan, kuliner gratis, hingga UMKM dan juga nanti di malam hari akan ada penampilan dari kembang api spektakuler. Dan tadi pemirsa sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir untuk melepas langsung rombongan karnaval dari kawasan Monas, Jakarta. Kalau kami lihat pemirsa tadi untuk rangkaian sendiri ini ada dari berbagai kementerian yang ada, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Olahraga, hingga mobil utusan Presiden, kemudian juga dari Kementerian Kemendagri, Kemenlu. Dan kalau kami lihat tadi dalam rangkaian kementerian ini juga dihias sungguh menarik juga, dan juga di mobil-mobil yang seperti Anda saksikan saat ini didesain sedemikian rupa sesuai dari apa yang telah dilakukan oleh sejumlah kementerian selama 300 hari di perjalanannya. Sejumlah menteri pun juga tadi nampak hadir, bahkan banyak menteri yang ikut serta dalam rombongan karnaval menggunakan mobil hias dari kementeriannya masing-masing. Patung Halo Miu berdampingan dengan stetoskop raksasa sebagai simbol peran tenaga medis. Mobil ini juga membawa edukasi tentang cek kesehatan gratis. Salah satu program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo yang kini menjangkau seluruh puskesmas, sekolah, hingga jemput bola ke masyarakat. Memastikan deteksi dini dan kesehatan sejak dini. Bagian belakang menampilkan logo HUT ke-80 Republik Indonesia bertagar Merdeka Bersama Halo Miu, menjadikan mobil ini panggung berjalan yang memadukan edukasi kesehatan, semangat kemerdekaan, dan ajakan menuju Indonesia Emas 2045. Dari kejauhan kita lihat karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kopdes, Kelurahan Merah Putih Berdaulat, UMKM Melesat. Sejalan dengan semangat Gundala dan Friends yang melambangkan keberanian, kecepatan, dan kekuatan gotong royong. Seperti Gundala yang melindungi rakyat dengan kekuatan petirnya, Koperasi hadir memperkuat kedaulatan ekonomi melalui kolaborasi dan saling dukung. Bersama temannya, Gundala mencerminkan sinergi yang mendorong UMKM bergerak cepat, berdaya saing, dan melesat. Maju membawa kejayaan bagi Indonesia. Luar biasa meriah sekali di dalamnya, sampai ada seperti toko dan warung UMKM yang siap kita dukung bersama ya. Jadi mulai sekarang kita beli di teman-teman UMKM biar kita dukung juga UMKM Indonesia. Berikutnya, Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bapak Menteri PU, Bapak Dodi Hanggodo beserta Ibu terlihat. Bapak Menteri Perumahan, Bapak Marwar Sirait terlihat bersama-sama berjalan dengan rombongan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita pasti dapat mewujudkan infrastruktur yang kokoh dan hunian berkualitas yang meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Hal ini ditempuh melalui perencanaan matang, sinergi pemerintah, swasta, masyarakat, pemanfaatan teknologi inovatif, serta pengawasan ketat agar hasil pembangunan memenuhi standar terbaik. Kita lanjut kembali kendaraan Karnaval Kemerdekaan berikutnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Diawali dengan tarian-tarian Nusantara. Mobil karnaval Cendrawasih di Tanah Nusantara menggambarkan negeri masa depan dengan pohon beringin, sertifikat elektronik, dan patok batas sebagai simbol kepastian hukum tanah. Rumah tradisional, sawah, dan irigasi melukiskan desa serta transmigrasi yang produktif. Sementara air terjun buatan dengan flora dan fauna Nusantara menghadirkan harmoni alam dan hadir pula 5 putri Indonesia serta maskot Ater dan Bepen yang melambangkan penataan ruang dan pelayanan pertahanan yang terpercaya. Karnaval Kemerdekaan selanjutnya adalah Kementerian Perhubungan. Mobil karnaval ini merepresentasikan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pendistribusian logistik bagi program prioritas Presiden Republik Indonesia. Semua itu dijalankan melalui moda logistik Nusantara berbasis kapal perintis yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya efisien. Menjangkau ribuan pulau, serta diperkuat moda darat, kereta, dan udara untuk melayani wilayah 3TP, tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Dengan tema Bakti Transportasi untuk Negeri, Kementerian Perhubungan menegaskan komitmen untuk terus menghubungkan Indonesia melalui layanan transportasi yang selamat, merata, dan berkelanjutan.
Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Keuangan. Mobil Karnaval Kementerian Keuangan mengangkat tema Nagara Dana Rakca, menjaga dan mengelola keuangan negara demi kemakmuran rakyat. Celengan ayam dan koin melambangkan penerimaan negara yang akuntabel. Sementara ilustrasi program seperti makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat menggambarkan belanja pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kita dapat melihat ada sayap emas, bunga segar, dan hasil bumi menjadi simbol harapan dan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Karakter IP Chipper hadir sebagai ikon literasi keuangan, sejalan dengan bentuk celengan ayam yang dekat dengan masyarakat. Dapat kita lihat dari kejauhan rangkaian Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Menghadirkan kolaborasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BKKBN mengusung tema Keluarga Berkualitas, Perempuan Berdaya, dan Anak Terlindungi menuju Indonesia Emas yang penuh harapan. Keluarga adalah rumah pertama bagi generasi masa depan, tempat anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih. Dengan peran ayah dan ibu yang saling melengkapi, perempuan yang berdaya membawa harapan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat bangsa. Hadir pula skuad Midodo, karakter IP karya anak bangsa, hewan-hewan langka Nusantara yang mengajarkan persahabatan, empati, dan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Bersama keluarga yang hangat, perempuan yang berdaya, dan anak-anak yang terlindungi, kita wujudkan Indonesia tanpa kekerasan, penuh cinta, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Karnaval kemerdekaan berikutnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Burung Garuda Emas gagah melaju, simbol kesatuan negara Republik Indonesia dan harapan menuju Indonesia Emas 2045. Sayapnya merangkul Kemenaker dan KP2MI. Tanda negara hadir melindungi pekerja di tanah air maupun di luar negeri. Dari sekolah pelatihan vokasi hingga siap kerja, pekerja Indonesia tumbuh produktif, sejahtera dan terlindungi. Hadir Joby, burung walet lincah pembawa semangat Get the Job, Life Better. Sudah hadir, ini dia Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Pariwisata. Dengan tarian pacu jalur yang kita lihat tentunya menyongsong Indonesia Emas 2024. Kementerian Pariwisata menghadirkan kapal pinisi ikon maritim Nusantara. Simbol semangat berlayar menjelajahi ribuan pulau dengan pariwisata berkelanjutan. Di atas kendaraan ini tergambar program pariwisata yang mendukung prioritas nasional. Makan bergizi gratis, Koperasi Desa Wisata, 5 destinasi super prioritas, hingga event berkelas dunia. Hadir pula yang sudah kita saksikan bersama pacu jalur talian medley Nusantara, serta fashion carnival, serta Putri Indonesia mewakili pesona budaya, kecerdasan, dan semangat generasi muda. Mari berwisata di Indonesia aja. Lestarikan alam dan budaya, wujudkan pariwisata berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Terlihat dari kejauhan, ini dia Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Kebudayaan.
8 dekade kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan meriah melalui mobil hias yang bertemakan Reok, Nature for Future. Di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 di Jakarta. Kepala dadak merak yang gagah dan figur ganong penuh ekspresi. Pemirsa, Karnaval Kemerdekaan tadi sudah dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rute Karnaval ini dimulai dari kawasan Monas, lalu melintas ke depan Istana Merdeka, Mahkamah Agung, serta Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga bergerak untuk menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, dan juga dilanjutkan ke Jalan MH Tamrin dan juga beberapa jalan lainnya. Kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat situasi terkini di salah satu titik, yaitu di sekitar Semanggi. Ada jurnalis Metro TV, Nadia Ayu Soraya. Selamat malam, Nadia. Nadia, apakah selamat malam Andro, ini semakin malam, ini semakin ramai begitu ya, terutama adalah menjelang ini kita detik-detik dari masyarakat yang berkumpul di Jalan Simpang Semanggi begitu, di mana saat ini menunggu detik-detik kedatangan dari Parade Kemerdekaan yang saat ini sudah dimulai begitu dari Monas. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini untuk parade ini sudah berlangsung dari Monumen Nasional dan nantinya ini akan melewati Bundaran HI terlebih dahulu hingga melewati kawasan Sudirman dan juga Semanggi. Dan kalau saya dapat gambarkan saat ini untuk keramaian ini sejak dari sore hari tadi hingga malam hari ini semakin ramai, dan saat ini untuk jalanan ini sudah ditutup, sudah clear area untuk kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Dan kita dapat melihat di salah satu panggung pesta rakyat yang saat ini kita dapat melihat masih ramai sekali kerumunan dari masyarakat yang memeriahkan begitu dari perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Masyarakat ini datang datang tidak hanya dari Jakarta tapi juga dari berbagai daerah begitu ya. Dan saat ini meskipun kita melihat dari pihak kepolisian juga terus berjaga begitu, tidak hanya dari pihak kepolisian seperti Brimob tetapi juga dari tentara begitu ya yang turun langsung untuk mengamankan, di mana kalau kita mengacu dari pernyataan dari Polda Metro Jaya sendiri ini ada lebih dari 10.000 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan dari berjalannya parade ataupun perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Kalau kita melihat dari baik di kedua sisi begitu ya, baik jalan dari arah Semanggi menuju ke arah Bundaran HI ataupun sebaliknya, ini sudah ditutup begitu dan masih diramaikan oleh masyarakat. Kita juga nanti akan melihat kira-kira bagaimana nanti situasinya apabila dari parade tersebut, seperti yang kita lihat tadi baik dari sejumlah kementerian ini sudah mulai bergerak. Tadi dimulai dari Kementerian Agama, terus diikuti juga dari kementerian lainnya seperti Kemendikbudrismen, ada juga dari Kementerian Kelautan hingga Kementerian Luar Negeri yang dimana tadi sudah bergegas menuju ke arah dari Bundaran HI, kawasan Sudirman hingga nantinya berhenti ataupun berputar balik begitu ya di Simpang Semanggi, di mana untuk panjang dari rute ini seperti yang kita ketahui adalah sepanjang 6 km Andro. Dan kita akan terus memantau kira-kira bagaimana nantinya persiapan ataupun berjalannya parade ini, bagaimana nanti terutama ketika para parade tersebut ini sudah melewati dari kawasan Simpang Semanggi. Andro. Baik, Nadia Ayu Soraya melaporkan langsung dari Semanggi. Kalau kami lihat memang untuk situasi di sana di kawasan Semanggi ini masih cukup ramai ya, sangat ramai malah. Dan untuk rombongan dari Karnaval HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia juga masih menunggu di sana sehingga belum tiba. Nadia, kemudian kalau kami lihat bagaimana juga tanggapan dari para pengunjung yang mewakili pelaku ekonomi. Baik, terima kasih Nadia Ayu Soraya melaporkan langsung dari Simpang Semanggi. Selamat kembali bertugas. Ekonomi melesat dan kemandirian teknologi menuju Indonesia berdaulat. Tentunya sinergi ini mendukung tercapainya swasembada pangan melalui dukungan yang kuat juga dari kawasan Monas, Jakarta. Kalau kami lihat tadi ada beberapa kementerian juga yang sudah menunjukkan mobil karnavalnya, mulai dari
menteri-menteri yang ada. Kalau kami lihat tadi sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga ikut serta dalam rombongan kementeriannya masing-masing, mulai dari Menteri Koperasi, tadi kami lihat ada Budi Ari, kemudian juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita nanti akan simak kembali kementerian apa saja yang akan berangkat langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Di hadapan kita melintas mobil karnaval Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang bertema Berjuang Atasi 3 Krisis Planet, yang melambangkan perjuangan memberantas perubahan iklim, pencemaran, dan hilangnya biodiversitas. Mobil ini menggambarkan flora dan fauna Nusantara hadir indah, cendrawasih, orang utan, hutan tropis, dan sungai jernih yang merupakan simbol pangan, air, dan energi yang menopang kehidupan. Kanopi pepohonan hijau membentang sebagai paru-paru dunia. Pesan bahwa hutan adalah benteng kita dari krisis iklim. Inilah wujud komitmen menjaga keanekaragaman hayati demi kesejahteraan negeri. Dan perkenalkan Gote, Guardian of the Earth, penjaga hijau yang mengingatkan kita, bumi lestari adalah masa depan Indonesia Emas 2045. Terlihat sangat rimbun ya Karnaval Kemerdekaan kali ini. Dan untuk Karnaval Kemerdekaan berikutnya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karnaval Kemerdekaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mewujudkan tema keadilan untuk rakyat melalui inovasi penegakan hukum. Dengan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, paradigma bergeser dari retributif ke restoratif justice, menghadirkan penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan melalui dialog, pemulihan korban, dan perdamaian. Kejaksaan Agung juga konsisten memberantas korupsi, menyelamatkan serta mengembalikan aset negara untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Tidak berhenti di sana saja, Kejaksaan Agung juga meningkatkan pelayanan publik dengan konsultasi hukum gratis, keterbukaan informasi, dan digitalisasi perkara. Semua ini tentunya demi mewujudkan kejaksaan yang humanis, akuntabel, modern, dan dekat dengan rakyat. Berikutnya dapat kita saksikan bersama Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di Karnaval Kemerdekaan kali ini Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menampilkan ikon merpati yang syarat akan makna. Merpati melambangkan perdamaian, perlindungan hak asasi manusia dan pembinaan pemasyarakatan, serta menggambarkan pelayanan keimigrasian yang ramah dan lintas batas. Akronim Merpati, mantap, energik, reliable, pemberani, andalan, tangguh, inspiratif, menjadi nilai inti kerja kementerian sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Maju. Luar biasa, sangat meriah sekali Karnaval Kemerdekaan kali ini. Sudah kita lihat beberapa lembaga dan juga kementerian sudah memberikan Karnaval Kemerdekaan bersatu yang sangat luar biasa. Dan di kejauhan kita sudah melihat sebuah persiapan Karnaval Kemerdekaan. Ini dia dari Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Republik Indonesia. Terlihat dari kejauhan kegagahan dari para pejuang Indonesia dari Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia. Luar biasa, sudah baris berbaris, diiringi juga dengan Karnaval Kemerdekaan yang berlanjut di belakangnya. Sebentar lagi akan memasuki di tengah lapangan mobil Karnaval Kementerian Pertahanan dan TNI.
dengan dirancang berbentuk kapal perang modern. Perlahan kita bisa melihat bersama dengan ornamen gelombang laut berlampu LED, melambangkan kekuatan dan kejayaan maritim Indonesia. Bagian depan menampilkan logo hari ulang tahun ke-80. Kemhan TNI, bagian tengah dihiasi replika pesawat tempur. Prajurit 3 Matra. Dan panel lambang Kemhan TNI. Sementara bagian belakang menggambarkan tank tempur harimau karya anak bangsa. Simbol kekuatan darat yang selalu siap menjaga kedaulatan bangsa. Karnaval Kemerdekaan dilanjutkan oleh Kepolisian Negara Indonesia. Sudah bersiap masuk ke tengah lapangan. Mobil Karnaval Polri untuk masyarakat yang hadir pada HUT ke-80 RI. Hanoman di barisan depan melambangkan kekuatan dan kesetiaan Polri. Ada pula pasukan pangan, Majapahit, Kabasaran, dan Balai Ganjur sebagai simbol persatuan dan keberanian. Replika kepala polisi di depan mobil menegaskan Polri selalu hadir melindungi dan mengayomi rakyat. Ornamen budaya, bambu, jerami, serta dominasi merah putih menghadirkan nuansa persatuan. Dengan program unggulan ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan sekolah unggulan, Polri berkomitmen mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.
Dan itu dia rangkaian Karnaval Kemerdekaan Bersatu yang ditutup oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, setelah ini kita akan menyaksikan pertunjukan kembang api dari langit Monas di rangkaian kemeriahan Karnaval Bersatu. Kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku. Indonesia, detak jantungku, denyut nadiku, berpadu
Ya pemirsa, baru saja kita lihat sejumlah mobil karnaval dengan berbagai tema yang ada dari kementerian yang ada juga sudah hadir untuk melihat dan juga datang ke berbagai titik yang ada. Dan saat ini pemirsa, nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah meninggalkan lapangan Monumen Nasional, dan juga tadi kalau kami lihat ini sedang menyapa sejumlah warga yang hadir di sekitar Monumen Nasional. Tadi kalau kami lihat juga pemirsa, mobil karnaval ini dimulai dari Kementerian Agama dan juga ditutup oleh mobil karnaval dari Polri. Ada berbagai jenis dan juga ada berbagai desain yang disaksikan juga, dan bahkan tadi sejumlah menteri juga dari Kabinet Merah Putih ikut serta dalam rombongan kementeriannya masing-masing, mulai dari Menteri Koperasi, kemudian juga Menteri Perumahan dan juga beberapa kementerian lainnya. Dan pemirsa, perlu diketahui juga memang sepanjang rute ini masyarakat dapat menyaksikan juga sejumlah panggung dan juga menampilkan sejumlah instalasi terkait seperti mobil-mobil yang ada juga. Dan selain karnaval yang ada juga, memang pemirsa, warga juga dapat menikmati pesta rakyat di sekitar Monas yang akan berlangsung hingga malam hari nanti. Dan pemirsa, karnaval kemerdekaan ini tadi sudah dimulai sejak pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, setelah prosesi penurunan bendera dan juga kirap kembalian Sang Merah Putih ke Monas ini selesai, yang juga dibuka secara langsung juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk rute karnaval ini dimulai dari kawasan Monas, kemudian juga melintas di Istana Merdeka, kemudian Mahkamah Agung serta Kementerian Dalam Negeri, dan setelah itu rombongan ini akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Tamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman, dan berakhir di sekitar Semanggi. Kita lihat pemirsa visual terkini di lapangan Monas. Saat ini Prabowo Subianto sedang menyapa warga yang berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ini nampaknya ribuan masyarakat ini sudah tumpah ruah untuk melihat secara langsung bagaimana Karnaval HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang tadi juga sudah kita sama-sama saksikan bagaimana penampilan dari mobil karnaval dari berbagai kementerian yang ada. Dan pemirsa, karnaval ini tentu saja ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan juga BUMN. Dan masing-masing peserta ini tadi telah menampilkan mobil karnavalnya sesuai dengan tema dan juga program unggulan dan juga capaian kerja dalam bentuk kendaraan hias. Dan mobil-mobil ini dihiasi sesuai dengan tema capaian 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan tidak hanya itu saja, menariknya pemirsa, ternyata sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga ikut serta dalam rombongan kementeriannya masing-masing. Dan pemirsa, bila Anda saksikan dan juga lihat juga dari setiap mobil karnaval yang ada dalam mendorong partisipasi aktif juga terhadap masyarakat dan juga publik yang turut hadir, pemerintah juga ini menyediakan mekanisme voting juga bagi para masyarakat yang ada untuk bisa memilih kendaraan hias favoritnya melalui QR Code yang ada di setiap mobil karnaval yang ada. Dan tentu saja kami mendapatkan informasi juga bagi yang berhasil, ini bagi yang beruntung maksud kami, pada tanggal 24 Agustus 2025 akan ada hadiah yang menarik juga bagi para pemilih yang beruntung. Masyarakat Indonesia masih semangat! Mari kita akan lanjutkan keseruan malam hari ini karena akan ada beberapa dan masih banyak lagi hiburan. Tapi kita akan berganti dulu nih. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih masyarakat Indonesia, merdeka untuk Indonesia. Dan untuk melanjutkan ke
Pemirsa, perlu diketahui juga bahwa karnaval di malam hari ini menjadi rangkaian acara penutup setelah dua momen sakral, yaitu upacara detik-detik proklamasi di pagi hari tadi yang juga dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga upacara bendera di sore hari yang telah selesai digelar di Istana Merdeka. Karnaval kemerdekaan ini sekaligus menjadi bagian dari pesta rakyat yang dipusatkan di Monumen Nasional. Kurang semangatnya. Merdeka! Hesti kasih Hesti. Merdeka! Semuanya bareng-bareng. Merdeka! Luar biasa sekali. Saatnya kita pesta rakyat. Luar biasa, tapi sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Pesta Rakyat HUT ke-80 Republik Indonesia. Persembahan Danantara Indonesia dan BRI. Tepuk tangan dulu semuanya. Dan yang pasti bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Pasti semua udah gak sabar nih. Nungguin siapa? Siapa? Aku nyanyi, aku Sebentar, nyanyi. sabar, sabar, aku nyanyi. Sabar. Kalau dari atas yang kita dengar cuman gitu. Kedengarannya kayak gitu. Nih yang depan. Testi lapor Pak, lapor Pak. Iya, lapor Bu, bukan lapor Pak kalau ini. Bapak lapor Pak. Pasti mana komandan, mana ini. Mereka punya
masing-masing punya kegiatan ya. Tapi tenang aja, hari ini spesial untuk semua masyarakat Indonesia. Persembahan dari Danantara dan juga BRI, kita akan memberikan sesuatu yang spesial, persembahan di panggung Pesta Rakyat ini. Iya, tadi sudah kita bilang sekarang saatnya kita pesta rakyat. Ya. Kita senang-senang, kita akan joget, nyanyi bareng. Makanya sekarang pada kumpul semua, ya ampun Masya Allah. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu sekalian. Keren banget masyarakat Indonesia, ada yang datang ke sini dari pagi. Ada. Tepuk tangan coba yang datang dari pagi, tepuk tangan buat kalian semua.
Ya pemirsa, itulah tadi Karnaval HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi penutup acara HUT ke-80 Republik Indonesia. Mewakili kru yang bertugas, saya Andromeda Arizal mengucapkan terima kasih. Selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saat lagi Top News akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.